GKI Kanan. Senang sekali kepada hari ini kita bisa sosok kembali. Kita mau satu teduh bareng yuk. Teman-teman, mari kita belajar satu tema, yaitu mengindahkan Tuhan. Mengindahkan Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasal yang ke-13. Mari kita memperhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 1 Tawarik 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jika sudah mendapatkannya, kau akan bacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Teman-teman, apa yang dicatat di dalam 1 Tawarik ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini mengajak setiap kita untuk melihat bahwa Daud punya satu concern di dalam diri, di dalam kepemimpinannya sebagai raja, untuk mengindahkan Allah di dalam tahtanya. Nah teman-teman, menarik sekali di dalam ayat yang ketiga ini, Daud juga menyatakan bahwa pada zaman Saul memang ada tabut Allah, tetapi tidak diindahkan. Sekarang masalahnya apa? Perbedaan antara mengindahkan dan tidak mengindahkan. Tentu ini adalah satu masalah yang besar, teman-teman. Bagaimana sesungguhnya pada saat zaman Saul, Allah ada, tetapi seakan-akan tidak dihiraukan. Itulah makna dari Allah tidak diindahkan pada zaman Saul. Itulah sebabnya gak heran teman-teman kalau Saul memimpin dengan tidak takut akan Tuhan. Pada akhirnya Saul pun juga harus diturunkan oleh Tuhan dan harus diganti dengan Daud. Berbeda dengan Daud, di awal masa pemerintahannya, Daud mengajak setiap Israel untuk mengindahkan Tuhan. Nah teman-teman, mengindahkan Tuhan yang dilakukan oleh Daud bukan hanya berbicara memindahkan secara fisik. Bagaimana tabut itu dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Tetapi kalau kita melihat dari kehidupan Daud, sesungguhnya kita bisa sama-sama melihat bagaimana Daud pun mengindahkan Tuhan di dalam hatinya. Bagaimana sesungguhnya Daud bukan hanya sekedar secara fisik begitu ya, memindahkan dari kota yang sebelum kepada Yerusalem, tapi dia juga bergaul karib dengan Tuhan. Daud sadar akan keberadaan Tuhan, tetapi bukan hanya sadar akan keberadaan Tuhan, Daud menjalin relasi dengan Tuhan. Nah teman-teman, itulah makna dari mengindahkan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Daud. Sesungguhnya kebenaran itu juga mau sampai kepada setiap kita hari ini. Tuhan pengen kamu, Tuhan pengen saya, Tuhan pengen setiap kita mengindahkan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar memberikan satu ruang di dalam kamar kita, di dalam meja kita untuk menaruh Alkitab. Enggak. Tetapi memberikan ruang di dalam hati kamu untuk Tuhan, dan memberikan waktu kamu untuk Tuhan, supaya kamu bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, semakin lama semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah teman-teman, itulah yang sesungguhnya ingin disampaikan melalui 1 Tawarik pasal 13 ayat 1-3. Supaya kamu, supaya saya, supaya kita mengindahkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada hari ini kami boleh kembali bersaat teduh, dan kami rindu kami dapat terus mengindahkan Tuhan dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam tindakan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, pimpin berkati aktivitas kami sepanjang hari ini,
Dan kami terus menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan GKI Kanaan. Mohon Tuhan yang akan terus menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Teman-teman jangan lupa, akhir bulan ini kita ada puasa. Ayo join grupnya. Ayo kita mau sama-sama ikut di dalam kebangunan rohani bulan ini. Teman-teman juga jangan lupa besok kita ada satu bareng lagi di dalam channel ini. Jangan lupa untuk teman-teman bagikan apa yang teman-teman sudah dapatkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.